Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah sejarah yang benar-benar mirip film thriller epik tentang pertarungan Daud melawan Goliat. Serius, ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang gak cuma ngubah nasib sebuah bangsa, tapi secara harfiah merombak peta diplomasi dunia selamanya. Kita bakal ngelihat gimana sebuah perlawanan luar biasa yang dirancang di tengah situasi super putus asa dan bahkan direncanakan dari atas ranjang orang sakit bisa memutarbalikkan keadaan dunia. Menarik banget kan? Sekarang coba bayangin Anda hidup di masa itu terus dengar klaim propaganda dari pihak Belanda ini. Mereka bilang Republik Indonesia dan TNI sudah tidak ada lagi. Wow, taruhannya benar-benar tinggi saat itu. Belanda tuh dengan sangat percaya diri nyebarin narasi ke seluruh dunia kalau kekuatan militer Indonesia udah rata dengan tanah, disapu bersih. Mereka pengen dunia mikir kalau kemerdekaan yang baru aja kita proklamasikan itu cuma ilusi belaka, nggak nyata. Dan jujur aja, narasi itu hampir kelihatan masuk akal kalau kita lihat rentetan peristiwanya. Lihat aja seberapa cepat semuanya berubah. Belum genap 2 tahun sejak Belanda janji mau ngakuin kedaulatan kita, janji itu langsung dilanggar gitu aja. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, langit Yogyakarta yang waktu itu jadi ibu kota dipenuhi deru pesawat tempur, pengeboman udara dari mana-mana. Pasukan kita jelas kaget dan kewalahan banget. Cuma dalam hitungan beberapa jam, hitungan jam, jantung ibu kota jatuh ke tangan Belanda. Kebayang nggak sih kepanikan dan rasa putus asa yang muncul saat itu? Nah, masuk ke bagian pertama, sang dalang di balik layar. Di tengah kekacauan itu, siapa yang berani ambil kendali? Sebelum kita bahas tokohnya, kita harus sadar dulu betapa jomplangnya kekuatan kedua belah pihak. Di satu sisi, ada pasukan militer Belanda yang bersenjata super lengkap. Mereka punya logistik modern, pesawat tempur, pokoknya persenjataan kelas atas. Di sisi lain, pejuang kita benar-benar serba kekurangan, senjata seadanya, logistik pas-pasan, kesenjangannya tuh bumi dan langit. Kalau dipikir pakai logika biasa, menang lewat pertempuran terbuka tuh sama aja mustahil. Jadi mereka jelas harus cari cara yang jauh lebih cerdik. Dan di tengah kemustahilan itulah muncul sosok kunci ini. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Waktu itu beliau tuh lagi sakit parah. Parah banget sampai Presiden Soekarno aja udah nyuruh beliau istirahat total di kota. Tapi apa tanggapan beliau? Beliau nolak keras buat nyerah. Beliau milih masuk keluar hutan, memimpin pasukan sambil ditandu. Kenapa coba? Karena beliau punya keyakinan mutlak kalau beliau harus tetap ada barang rakyatnya. Tubuhnya mungkin lemah, tapi ketajaman pikiran dan semangat juangnya sama sekali nggak luntur. Dan jelas, pasukan tuh percaya 100% sama beliau. Kredibilitas Jenderal Sudirman emang nggak main-main. Beliau ini veteran peta, pahlawan besar di pertempuran Palagan Ambarawa, sampai akhirnya diangkat jadi Panglima Besar Angkatan Perang Indonesia. Pengalaman tempurnya bikin kata-katanya setara dengan hukum buat para prajurit. Beliau tuh satu-satunya sosok yang bisa nyalain lagi api semangat di saat situasi lagi gelap-gelapnya. Lanjut ke bagian 2, cetak biru kejutan. Gimana caranya pasukan yang kalah jumlah dan senjata ini nyusun rencana? Jawabannya simpel tapi jenius, perang gerilya. Karena kalau ngelawan secara frontal berhadap-hadapan ya sama aja bunuh diri kan? Taktik gerilya ini ngandelin kelompok-kelompok kecil yang geraknya super gesit. Mereka sembunyi, tiba-tiba nyergap, terus langsung hilang lagi. Mereka benar-benar manfaatin elemen kejutan buat bikin militer tradisional yang kaku jadi kotar-kacir kebingungan. Dengan persediaan yang mepet, ini benar-benar satu-satunya pilihan paling rasional yang mereka punya. Nah, eksekusi dari rencana ini yang bikin geleng-geleng kepala saking rapinya. Pertama, dari ranjang sakitnya di pelosok, Jenderal Sudirman diam-diam ngirim surat-surat strategi. Surat-surat inilah yang jadi otak dari seluruh operasi. Kedua, karena amunisi dikit, elemen kejutan itu mutlak, nggak bisa ditawar. Dan ketiga, ini bukan serangan acak loh. Mereka ngatur serangan regional serentak di seluruh wilayah Yogyakarta. Semuanya dikoordinasikan layaknya sebuah pencurian atau operasi perampokan berskala besar. Benar-benar presisi. Bagian 3. Kecelakaan membawa berkah dan serangan utama. Ini nih fase di mana segalanya hampir aja gagal total. Yap, di setiap rencana sehebat apapun, selalu ada aja drama tak terduga. Tepat sebelum hari H, ada satu komandan lapangan yang bikin kesalahan super konyol. Dia salah inget tanggal dan malah mulai nembakin musuh sehari lebih awal. Astaga, di atas kertas ini harusnya jadi bencana total karena ngebongkar posisi pasukan kita kan? Tapi faktanya ini malah jadi semacam berkah terselubung. Serangan prematur itu malah bikin pasukan Belanda jadi ngeremehin kita. Mereka pikir, cuma serangan kecil sporadis, gampang diatasi. Mereka jadi terlalu santai dan percaya diri.
Dan itu adalah kesalahan paling fatal yang dibikin Belanda. Dan kelengahan itu dibelayar mahal pada hari penentuan 1 Maret 1949. Tepat jam 6 pagi pas kabut masih nutupin kota Yogyakarta, boom, serangan serentak berskala masif diluncurkan. Belanda yang lagi lengah langsung dilanda kekacauan luar biasa. Terus, lihat ketepatan waktunya deh. Jam 12 siang, pasukan kita langsung lakuin penarikan mundur taktis yang emang udah dihitung matang-matang, tepat di saat Belanda baru mulai ngumpulin bala bantuan. Rapi banget. Anda tahu berapa banyak pasukan yang turun pagi itu? 2.000 orang. Ada lebih dari 2.000 pejuang kita yang tumpah ruah nyerbu masuk ke kota. Kebayang nggak sih gimana merindingnya ngelihat 2.000 orang bergerak serempak, membawa kemarahan yang memuncak, bertekad merebut kembali kota mereka dari penjajah. Skalanya benar-benar gila. Lebih gilanya lagi, mereka nyerang nggak cuma dari 1 atau 2 arah. Mereka mengepung dan menyerang dari 4 penjuru mata angin sekaligus. Utara, selatan, timur, barat, semua diserang berbarengan. Pasukan Belanda tuh bener-bener gak dikasih ruang napas buat mikir, apalagi ngebalas. Pertahanan mereka runtuh seketika, diterjang dari segala arah. 6 jam. Ya, pejuang kita sukses menduduki Yogyakarta selama persis 6 jam. Loh, mungkin Anda mikir, kok cuma 6 jam? Singkat banget. Nah, justru di situ jeniusnya. Waktu pasukan bantuan musuh yang jauh lebih gede mulai datang, pasukan kita terencana buat mundur demi nyelamatin nyawa. Target mereka hari itu bukan buat menang perang total, tapi murni buat ngambil alih kota selama 6 jam aja. Dan ternyata 6 jam itu udah lebih dari cukup buat memutarbalikkan nasib bangsa. Bagian 4, warisan 6 jam. Emangnya sehebat apa sih dampak serangan singkat itu? Dampaknya itu brutal, terutama buat pihak Belanda. Serangan ini ngirim satu pesan yang sangat lantang ke seluruh dunia. Militer Indonesia masih ada, dan kita masih berdiri tegak. Aksi nyata ini jadi bukti visual telak yang langsung ngebongkar kebohongan propaganda Belanda. Klaim yang bilang militer kita udah hancur lebur, langsung kelihatan sebagai omong kosong besar. Mata dunia pun akhirnya terbuka ngelihat realita yang sebenarnya. Serangan 6 jam itu benar-benar jadi pelatuk buat sebuah efek domino yang epik. Pertama, pendudukan tak terduga itu terjadi. Begitu kabarnya nyebar, boom, propaganda Belanda langsung runtuh nggak bersisa. Nah, ini otomatis ngangkat posisi tawar diplomatik kita di forum-forum global kayak PBB. Dan pada akhirnya, rentetan peristiwa inilah yang jadi kunci buat ngebuka jalan, mengamankan kemerdekaan penuh bagi Republik Indonesia. Keren banget kan? Nah, kita udah ada di penghujung bedah materi kali ini. Kisah serangan umum 1 Maret ngingetin kita bahwa sekecil apapun sumber daya yang kita punya, kalau dipadukan dengan strategi yang cerdas dan tekad baja, hal yang kelihatannya mustahil pun bisa dikalahkan. Sekarang, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa mengadaptasi semangat pantang menyerah dan strategi jenius dari para pahlawan ini untuk menghadapi tantangan hidup Anda sendiri di era modern? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Teruslah belajar, teruslah berpikir strategis, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.